Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu kalau dia mencari ikan, naik perahu, atau mancing ikan, atau pakai jala, itu namanya apa? Ayo, pekerjaannya apa adik-adik? Betul sekali, yaitu nelayan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab yang akan kita bicarakan hari ini, kita juga akan mendengarkan beberapa orang nelayan yang menjadi apa? Murid pertama Tuhan Yesus. Ayo buka Alkitabnya adik-adik, yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Sekali lagi Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Wah adik-adik, rupanya murid pertama Tuhan Yesus itu berasal dari seorang nelayan adik-adik. Nah, waktu Yesus ada di danau, sedang menelusuri Danau Galilea, dia melihat ada nelayan. Yang pertama siapa namanya adik-adik? Ada Simon dan Andreas. Mereka ada dalam perahu sedang menebarkan jala ikan. Nah saat itu Yesus melihat mereka. Apa kata Yesus adik-adik? Mari ikut aku. Aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Lalu setelah itu Yesus berjalan lagi. Dia temukan lagi. Ada dua orang lagi. Siapa? Yakobus dan Yohanes. Dan saat itu ketika Yesus memanggil mereka, apakah mereka ikut? Betul adik-adik, mereka ikut. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Ada berapa orang adik-adik? Ada 4 orang mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka itu seorang nelayan. Nah saat itu adik-adik, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka dijadikan sebagai apa? Kan gak jadi penjala ikan dong. Tapi Tuhan mau mereka menjadi penjala manusia. Nah itu adalah murid pertama yang Tuhan panggil. Ada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka mengikuti Tuhan Yesus sama membawa jala mereka, jaring-jaring untuk menangkap ikan? Oh tidak. Mereka mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan perahu adik-adik. Bahkan adik-adik, Yakobus dan Yohanes itu meninggalkan ayahnya. Mereka mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mungkin adik-adik berpikir, kenapa sih mereka dijadikan jadi penjala manusia? Apakah jalannya untuk menangkap ikan itu ditangkap manusia dengan memakai itu? Oh rupanya tidak adik-adik. Penjala manusia artinya apa adik-adik? Bahwa murid-murid yang pertama ini Tuhan menjadikan mereka penjala manusia, bukan diambil jala ikan lalu ditangkap manusianya, tidak adik-adik. Tapi murid-murid Tuhan Yesus ini mau memberitakan tentang kabar tentang Yesus. Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus sehingga orang di sekitar mereka percaya kepada siapa? Tuhan Yesus.
Nah, dari firman Tuhan ini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita, adik-adik semuanya, kakak dan semuanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya sebagai murid Tuhan Yesus, betul adik-adik, harus yakin bahwa adik-adik sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa? Dengan percaya sama Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Berarti kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Karena kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh siapa juru selamat kita, siapa yang menjadi penyelamat kita. Nah, terus apa lagi kakak? Menjadi pengikut Yesus ada buktinya adik-adik. Apa buktinya? Dari kehidupan kita. Gak mungkin kan menjadi pengikut Yesus perbuatannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Gak mungkin jadi murid Tuhan Yesus hal yang dia lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Nah, buktikan bahwa kamu adalah pengikut Yesus. Nah, jangan bilang begini, aku mau ikut Tuhan Yesus. Nah, seperti di lagu kita ada kan, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Benar dia mau ikut Tuhan. Tapi lanjut ya, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan adik-adik. Oh, saya percaya Tuhan Yesus, tapi bukan dari hatinya. Dari mana nampak? Dari perbuatannya, kelakuannya. Tidak tidak mencerminkan anak pengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik? Kita percaya kita mengikut Tuhan Yesus bukan karena kata mama, bukan karena kata papa. Dari perbuatan kita nampak loh adik-adik. Misalkan nih ya, dibangunkan mau ke sekolah minggu malas bangun, harus dibangunkan dulu, dipaksa dulu baru ke sekolah minggu. Nah, apakah itu benar-benar pengikut Yesus? Oh tidak adik-adik ya. Apalagi kakak, nih yang sering ini. Aduh tunggu dulu deh, ini belum selesai ini games ini ya. Banyak ini loh adik-adik, gara-gara gamesnya bisa aja dia tidak mau berdoa. Atau nonton TV di rumah, mama belum selesai loh ini, sebentar ya. Lebih mementingkan apa? Mementingkan untuk nonton daripada berdoa ya, baca firman Tuhan. Nah, itu sudah tidak menjadi ciri-ciri pengikut Tuhan Yesus. Katanya tadi mau jadi pengikut Tuhan Yesus, tapi apa yang dikehendaki Tuhan tidak mau dilakukan. Jadi itu tantangan adik-adik. Masih ingat enggak apa yang dilakukan oleh Simon dan Andreas? Yang mereka tinggalkan apa? Perahu mereka, jala ikannya mereka tinggalkan adik-adik. Padahal mereka itu loh adik-adik ya, seorang nelayan lagi sedang mencari ikan ya. Tapi saat itu ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka tinggalkan adik-adik. Mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Apalagi ada Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya. Mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Siap enggak adik-adik? Kalau waktunya waktu main games yang banyak itu, waktunya nonton itu banyak sekali, mau enggak kalau diperkecilkan waktunya itu demi membaca firman Tuhan, ke sekolah minggu, pergi untuk berdoa kalau disuruh berdoa. Mau nggak adik-adik? Tentu mau ya, karena kita sebagai pengikut Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan buat hal-hal yang tidak baik ya. Contohnya apa? Semua perbuatan yang tidak baik nih. Yang tidak baik apa saja? Melawan mama, melawan papa, melawan ibu guru, baik itu di sekolah minggu, di sekolah. Apalagi kalau berkata-kata yang tidak baik. Nah, tidak mencerminkan bahwa kita pengikut Yesus. Hanya sekedar di mulut doang. Saya pengikut Yesus, saya mau ikut Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dengarkan namamu dipanggil. Makanya lagu kita, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tuhan sudah memanggil kita loh adik-adik. Halo, disebutkannya nama kita, kamu menjadi pengikutku ya. Oke Tuhan Yesus, siap. Nah, tapi tidak hanya sekadar siap, semua yang dikehendaki Tuhan, kita mengikut Tuhan
Yesus bukan sekedar mau ikut Tuhan, berjalan di belakang Tuhan, tapi bukan sekedar itu, memahami, mendengarkan Tuhan Yesus, dan juga menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik siap untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus? Siap dong, tepuk tangan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 17. Sekali lagi, Markus pasal 1 ayat 17. Mari kita baca sama-sama ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Sekali lagi, biarlah kita sebagai murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, menjadikan orang-orang di sekitar kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dari perbuatan, pikiran kita, apapun yang kita lakukan, tercermin bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa semuanya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bukan hanya sekedar mengaku di mulut saja, saya mau ikut Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak sekedar hanya di mulut saja, tapi dalam setiap perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan, pikiran kami, apapun yang kami lakukan, sehingga tercermin bahwa kami adalah pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.